Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga mengaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengupas materi tentang penulisan pembukaan dalam peraturan daerah yang merupakan bagian dari materi tentang teknik penulisan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD, sebelum kita lanjut membahas materi, perlu diketahui ketentuan teknis dalam penulisan peraturan daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2015, dalam pasal 167 menyebutkan bahwa ayat 1, penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bokman All Style dengan huruf 12. Kemudian, produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. Selanjutnya pada ayat 3, kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Menggunakan nomor seri dan atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah. Dan B. Menggunakan ukuran F4 berwarna putih. Kemudian ayat 4, penetapan nomor seri dan atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Perda Provinsi, Perkada, PBKDH, Keputusan Gubernur oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Kemudian B. Perda Kabupaten Kota, Perkada, PBKDH, Keputusan Bupati atau Wali Kota oleh bagian hukum. Dan C. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kemudian dalam Permendagri 120 tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 168 ayat 1 diubah sehingga pasal 168 berbunyi sebagai berikut. Pasal 168 ayat 1, Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama. Kemudian ayat 2, terhadap
Perda Kabupaten Kota, Peraturan Bupati Wali Kota, dan Keputusan Bupati Wali Kota, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama judul, kemudian memuat pembukaan terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh, terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Sahabat PHD yang berbahagia, pembukaan peraturan daerah terdiri dari A. Frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan peraturan daerah, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkan frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kemudian, jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Sebagaimana contoh di bawah ini bisa kita lihat. Contoh jabatan pembentuk peraturan daerah provinsi sebagai berikut: Gubernur Jawa Barat, koma. Kemudian contoh berikutnya untuk kabupaten, contoh jabatan pembentuk peraturan daerah kabupaten, Bupati Lombok Timur, koma. Kemudian berikutnya contoh jabatan pembentuk peraturan daerah kota, Wali Kota Makassar, koma. Sahabat PHD, berikut adalah considerans. Pertama, considerans diawali dengan kata menimbang. Kemudian, considerans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan peraturan daerah. Kemudian, pokok-pokok pikiran pada konsideran peraturan daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembentukannya. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya, unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Kemudian berikutnya, pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam konsideran, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Sebagaimana contoh di bawah ini, menimbang titik 2, A, bahwa titik koma, B, bahwa titik koma, dan seterusnya. Berikutnya, jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut. Contoh, menimbang titik 2, A, bahwa titik koma, B, bahwa titik koma, C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu membentuk peraturan daerah tentang titik-titik. Sahabat PHD yang berbahagia, masih tentang penulisan pembukaan dalam peraturan daerah. Berikut kita kupas tentang dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Kemudian, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentuk peraturan daerah. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Kemudian, jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat atau waktu pengundangan atau penetapannya. Berikutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR tidak digunakan sebagai dasar hukum kecuali secara tegas telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Kemudian, penulisan undang-undang, kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan berikutnya, jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka araf 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Sebagaimana contoh di bawah ini, dasar hukum mengingat dimulai dari pertama, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 titik koma. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah
baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tentang materi muatan yang diatur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Perlu kita ingat bahwa setiap peraturan daerah setidaknya harus memuat 4 dasar hukum di atas untuk menjadi dasar hukum peraturan daerah. Sahabat PHD, masih tentang penulisan pembukaan peraturan daerah. Berikut adalah tentang diktum. Diktum terdiri dari A. Kata memutuskan, B. Kata menetapkan, dan C. Nama peraturan daerah. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Sebagaimana contoh di bawah ini bisa kita lihat. Ditulis memutuskan titik 2. Sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah titik-titik dan gubernur atau bupati wali kota yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Contoh, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor memutuskan titik 2. Berikutnya masih membahas diktum. Kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya, nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Sebagaimana contoh di bawah ini, memutuskan titik 2, menetapkan titik 2, peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan daerah. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang penulisan pembukaan dalam peraturan daerah. Jika ingin mendapatkan materi lebih lanjut tentang teknik penulisan peraturan daerah, silahkan sahabat PHD bisa ikuti terus video kami selanjutnya setiap Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD, silahkan bisa lewat kolom komentar atau email yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.